Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'mah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas berbagai limpahan rahmat, taufik, hidayah dan hidayahnya kepada kita semua hingga pada detik ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan dan kemampuan untuk melaksanakan aktivitas dan amaliyah-amaliyah Ramadan sampai pada hari yang kelima ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi wasilah hadirnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat, keimanan kita kepadanya juga semakin kuat. Berselawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau juga senantiasa tercurah kepada para keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Terkhusus bagi kita semua yang saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa, jadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali bersama kami sahabat permata menyapa Mauludin Akbar di program Saprahan. Sahabat permata berbagi kisah dan teladan. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama memahami dan memaknai sebuah kisah dengan tema ayo kita bikin romantis. Tema ini berawal dari sebuah kisah seorang istri bernama Julaiha bersama suaminya mengalami suatu kejadian yang pada akhirnya menjadikan mereka berdua menjadi lebih romantis. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Kisah Siti Julaiha ini biasa dipanggil dengan panggilan Leha, berangkat ke pasar baru untuk belanja keperluan dan persiapan mudik lebaran di tahun ini. Sebagai seorang ibu yang dikenal sebagai sosialita, wanita karir yang sukses, maka sudah selayaknya lah setiap bepergian Julaiha senantiasa memakai pakaian-pakaian yang mewah dengan di tubuhnya melekat barang-barang dan perhiasan mewah pula. HP iPhone terbaru juga senantiasa menempel di tangannya, jam tangan mahal, serta uang yang banyak pun senantiasa ada di dalam tasnya. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari itu Julaiha pun berangkat menuju pasar baru dan pamit dengan suami tercintanya. Julaiha menunggu di depan rumahnya, menunggu taksi yang dipesannya datang. Sampai taksi yang dipesannya datang, maka Julaiha pun masuk ke dalam taksi tersebut dan sang sopir bertanya, mau kemana Neng? Leha pun menjawab, sesuai aplikasi Mas. Lalu mereka pun berangkat menuju pasar baru. Di dalam perjalanan, si supir taksi melihat pakaian dari Julaiha yang sangat menggoda, yang membuat dirinya berniat untuk mengambil barang-barang berharga yang melekat pada diri Siti Julaiha pada saat itu. Maka niat jahat itu pun senantiasa dicoba untuk dilawan oleh sang supir taksinya, namun karena penampilan yang begitu wah dari si penumpang, maka niat jahat itu akan diwujudkan oleh si supir taksi itu. Maka si supir taksi mulai memutar otaknya dan mulai mengambil inisiatif untuk mencari tempat yang sepi. Lalu sampai di tempat yang sepi dan dianggap aman, maka si supir taksi itu pun mulai mengancam Julaiha. Dia berkata, Neng, serahkan barang-barang yang Neng bawa pada hari ini. Mulai dari perhiasan sampai uang yang Neng miliki pada hari ini. Sambil mengacungkan senjata tajam di leher Julaiha.
Maka Julaiha pun menjawab dengan penuh ketakutan, iya bang, ampun bang, jangan sakiti saya dan ambil dah semuanya. Tapi tolong, jangan sakiti saya ya bang. Sambil menangis ketakutan, Julaiha menjawab ancaman daripada si sopir itu. Lalu si sopir taksi itu pun mengambil semua barang berharga milik Julaiha. Dan Julaiha pun diturunkan di tempat sepi tersebut, lalu menangis sedih dalam keadaan yang sangat ketakutan. Maka Julaiha pun langsung pulang ke rumah dengan meminta tolong tumpangan dari orang yang ditemuinya di jalan setelah ia berjalan beberapa jauh dari tempat sepi dia diturunkan. Sesampainya di rumah, maka Julaiha pun lapor dengan suaminya dan mengatakan, Pa, sambil menangis dan sangat kencang dan sangat ketakutan. Maka suaminya pun heran dan mengatakan, loh, ada apa, Ma? Kamu ini kok seperti ini? Maka si Julaiha pun menjawab, habis, Pak, habis, Pak, habis sudah barang-barang berharga saya, Pak. Termasuk duit untuk belanja, habis dirampok oleh perampok supir taksi tadi, Pak. Tak satu pun yang tersisa, yang melekat dalam diri saya, kata Julaiha. Semuanya diambil oleh perampok brengsek itu. Dengan hati yang kesal dan sakit hati serta sedih. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah apa jawaban dari si suami di saat melihat istrinya ketakutan dan melapor bahwa sedang mengalami musibah terampok? Si suami sambil tersenyum melihat istrinya yang sedang menangis ketakutan. Lalu si suami berkata, kalau ya Pak, sudah Toma, apabila barang-barang yang sudah tidak ada lagi dalam diri Mama, berarti saat ini hanya tinggal diri Mama dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada lagi yang dapat menghalangi kedekatan dan keromantisan Mama dengan Allah. Sambil mencium dan membelai istrinya untuk menenangkan hati sang istri yang sedang sangat galau dan stres berat tersebut. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar, melihat sikap dari suaminya tersebut, maka seakan-akan disambar oleh petir di siang bolong. Julaiha pun kembali menangis, namun bukan menangis sebagai ketakutan, menangis sebagai penyesalan terhadap apa yang telah dialaminya. Tapi ia menangis sambil mengucapkan, iya ya Pak, selama ini Mama dekat dan cinta dengan harta. Tapi sama yang memberikan harta tersebut, Mama sangat kurang dekat, bahkan semakin menjauh. Maka terucaplah dari lisan sang istri tersebut sebuah doa dan permohonan. Ya Allah, ampunilah hambamu ini ya Allah. Ya Allah, mulai saat ini akan aku bikin romantis bersamamu. Akan kunikmati romantisnya bersamamu ya Allah dalam doa dan ibadah-ibadahku selanjutnya. Maafkan segala kesalahan dan kelengahanku dikarenakan harta dan titipan yang Engkau berikan kepadaku yang membuat aku lupa untuk berromantis kepadamu. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang dalam kehidupan ini kita melupakan sesuatu yang sangat romantis yang seharusnya bisa kita bikin romantis, yaitu romantisnya hubungan kita dengan Sang Pencipta. Melalui doa-doa yang kita panjatkan, melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, mari kita jalin keromantisan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum kita untuk menjadikan keromantisan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin romantis. Bukankah romantis juga merupakan akronim dari Ramadan, menjadikan iman kita tetap istiqomah? Hadirin
sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi wasilah bagi kita untuk semakin romantis dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita bikin romantis. Sampai bertemu dengan saprahan berikutnya. Sahabat permata berbagi kisah dan teladan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.